بدنياه قد استغنى قد بلغ طول الأمل يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ثم الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaina an na'takifa fi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Raudhah Bapak Haji Sakuri beserta pengurus, wabil khusus para sesepuh, para hujas, Bapak Haji Kamto, Bapak Haji Asep, Bapak Haji Karno, dan para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan hadir kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai kajian fikih kita selaku hamba dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih selalu diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita kumpul kembali istiqomah dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita-kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita lanjutkan kembali Kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimallahu ta'ala, mengkaji masih syarat-syarat
hadir walimah, hadir undangan. Manakah yang perlu wajib kita hadir, mana yang tidak wajib hadir, dan muhasabah bagi kita. Otomatis di sini ada pelarangan kepada kita sekalian tentang hukum-hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu nafa'allahu bi'ulumihi fid darin. Al-khamisu, syarat undangan walimah yang kelima. Alla yakuna hunaka. Boleh dibaca alla yakunu, boleh dibaca alla yakuna. Kalau ada an ketemu lam alif itu boleh dibaca dua. Dan tidak ada di situ dalam walimah, dalam acara walimah, munkarun, kemunkaran, perbuatan dosa, kasyurbil khamri, seperti minuman keras. Mukhalafah ilaihnya, kalau ada dalam walimah itu minuman keras, maka kita tidak wajib hadir. Wal malahi, dan alat-alat malahi, alat yang bikin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min zumarin wa ghairihi, dari jenis gendang-gendang perempuan. Makanya bagusnya ibu-ibu pengajian gak usah pakai gendang-gendangan, cukup ngaji kitab tok, ngaji Quran tok. Kata Imam Ghazali, menjadikan kesenian yang didahulukan. Kalau ibu-ibu menggunakan gitu-gituan, dan survei memang terjadi, baca Qur'annya nggak bisa-bisa, tapi nabunya paling pinter. Sampai nabu suami juga pinter dikeplakin. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau bisa dahulukan yang wajib. Ngaji fikih, ukudul jain, wajiban suami, wajiban istri, hak suami, hak istri, itu yang diaji, dalemin, biar keluarganya sakinah, gitu. Kurangin, intinya ibu-ibu itu kurangin main-main gituan. Bajunya B3 seragam, kayak bendera merah putih. Ini perlu diperhatikan, karena salafus soleh begitu adanya. Kurangin dikit gitu, dan jadi tren walimah ada gituannya tuh. Ibu-ibu lagi tuh. Walimah ada gituannya ibu-ibu, pakai ngomong lagi sawer dong, nah itu. Jujur saya ngerubah nih yang jauh, semakin jauh dengan syariat, semakin jauh dengan syariat. Siti Maryam, pintu rumahnya 6, pintu rumahnya 6, biar laki-laki nggak ngelihat. Sekarang nggak begitu, udah malah pengen dilihat. Ini kan udah, sekarang udah NU udah mulai rendah nih, banyak pindah ke Salafi. Bahaya enggak? NU udah mulai pindah. Alasannya saya tanya kebanyakan, kenapa kamu pindah ke Salafi? Kebanyakan mainnya NU mak, ngajinya kurang serius. Bayangin Muharraman ada joget-joget. Lihat media-media, Muharraman perempuan joget-joget. Maulid Nabi perempuan joget-joget, dan itu di pesantren.
pesantrennya tulisannya N, kapan ngajinya? Jadi pesantren udah kayak diskotik sekarang, ada joget-joget pakai celana segini lagi, tulisannya Maulid Nabi Muhammad, tulisannya 1 Muharram, tapi depannya joget-joget begitu. Nah ini udah kritis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah itu step by step tuh, didikan step by step, seni, akhirnya kebablasan, ngaji wajibnya ditinggalin, seninya digedein. Nah ini kan bahaya. Begitu keterangannya. Tinggalin dikit-dikit. Fa in kana nazru in kana mimman izaro hadaro. Kalau dia hadir juga diundang, di undangan itu izhadaro ada kemunkaran seperti itu, raf'ul munkari, kalau dia bisa ngindari, menghilangkan kemunkaran itu, fal yahdur, hadir. Jadi 2 keterangannya nih. Kalau dalam walimah itu ada kemunkaran, umpama ada minuman keras, ada koinat, biduan, kalau bisa ngilangin kemunkaran, hadir. Fal yahdur, maka hadirlah, ijabatan lid'awati, diundang itu hadir, wa izalatil munkari, dan ngilangin munkar. Niatnya datang ke situ ngilangin munkar. Wa illa, kalau nggak bisa, waduh kayaknya nggak bisa nih, apalagi yang dukung aparat, nggak bisa, bisa-bisa kan dia dianggap mempergaduh. Maka kalau begitu, hurima alaihil huduri, mendingan nggak usah hadir, diharamkan baginya hadir, li'annahu karrodi, karena kalau dia hadir maka dia seperti ar-rodi, ridho, bil munkari, adanya itu kemunkaran, wa ikrarihi, dan dia ridho itu ikrar kemunkaran. Nah ini yang jelek sekali, malamnya tahlilan, walimanya ada gituan. Jadi buat tameng doang nih Ustadz yuk syukuran malamnya mangkatan, siap. Oh, Ustadz biar nggak hujan, biar berkah, selamat dunia akhirat. Pas acara ada tak ding-dingdangnya itu. Ini gimana urusannya? Ustadz disuruh begitu, pas sudah kelar, pas sudah selesai acara itu. Nah ini dibuat mainan, Ustaz. Wafi wajihin, dan di dalam satu wajah, satu keterangan, ya juzul lahul huduru, ada mengatakan silakan walaupun ada kemunkaran, hadir aja. Fala yasma'u wala yunkiru biqalbihi, tapi jangan dengerin. Tuh, hadir, jangan dengerin, di hati inkar. Kama law kana fi jiwarihi munkarun, sebagaimana seperti tetangga kita ada kemunkaran, yadribu, yang mana tetangga kita itu main-mainan begitu, dikiasin begitu, kayak tetangga kita ada lagi gitu-gitu mabok-mabok. Nah itu kita diamin aja, keterangan begitu apa? Fala yalzimu tahulu, maka nggak mesti baginya itu, cukup diam aja. Keterangan begini nih, wa iza balagau saut, walaupun sampai itu suaranya, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, hazal wazudutun, ini pendapatnya jelek. Jadi datang aja, cukup dengerin tapi hati ingkar, seperti tetangga ada lagi pada mabuk-mabuk, diamin aja. Kata Imam Nawawi, ini pendapat jelek yang begini, jatuhnya jelek, pendapat paling lemah. Bahwa khota'un, dan pendapat salah. Wala yatarru bijalalati sahbitan bihi wa nahwihi mimman zakarahu wallahu a'lam, dan itu menjadikan suatu tipuan, artinya jadi nafsi-nafsi. Kalau begitulah bahaya.
Tangga kita pada minum-minum, kita diam aja, nggak taunya anak kita ngikut. Nah, repot, masa kita diam aja? Yang parah lagi bini kita ngikut lah. Nah, ini pendapat aneh. Fa'ala sahihi, maka pendapat yang paling soheh, nah ini pendapat yang paling soheh, paling bagus. Laulam ya'lam, kalau dia tidak tahu bil munkari, adanya itu dengan sebab kemunkaran, nggak tahu ada kemunkaran, hatta hadara, tiba-tiba dia hadir, pas dia hadir lah ada gituan, nahahum, langsung cegah. Yang bagus begitu. Fa'ilam yang tahu, kalau dia nggak berani juga, pas datang undangan ternyata ada gituan, dia nggak berani nih naik munkar, nggak berani, takut ketangkep macam-macam. Fal yakhruj, keluar, tanda kita benci sama keluar. Fa'in qa'ada, kalau dia duduk juga, hurima alaihil qu'udu, duduknya haram. Ala sahihi, menurut pendapat soheh, duduk juga, gelisah lagi, duduk juga gelisah, apalagi ntar dipanggil, Ustaz sawer dong, ya gelisah, makin gelisah itu mah. Fa in ta'azzaru alaihil khuruju, kalau dia keluar ada uzur juga, keluar ternyata hujur, biankana filailin, kemalaman, dia datang tuh pas keluar ternyata kemalaman, nggak ada kendaraan dan macam-macam begitu. Wa huwa yukhafu minal khuruji, dia keluar itu khawatir, kok ada, duduk aja tetap. Umpama datangnya jam 8 ternyata mobil motor dan nggak ada, sepi dan macam-macam, aduh gimana ini, duduk aja udah walaupun ada kemunkaran. Wa huwa karihu wala yastami'u, dan dia ada di hati benci dan jangan dengerin. Ini kalau darurat. Bahkan walaupun darurat, fa ini istama'a, dia dengerin juga, darurat tuh dia dengerin juga, fa huwa asun, maka dia dihukumkan berdosa. Dalilnya mana? Nah ini dalilnya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, kalau hadis terima walaupun terasa pahit sama kita. Kalau kita ngerjain, hati kita terima. Misalnya mengerjain terima, tapi merasa ada niat pengen dirubah dikit-dikit, jangan gengsi, jangan karena banyak jamaah, jangan. Mendingin mana daripada dilaknat sama Nabi, daripada dipuji sama orang, tinggalin dikit-dikit. Hadisnya, dalam hadis, innaman, sesungguhnya manusia, inali taukid, memperkuat perkataan sesungguhnya, artinya itu benar-benar bahaya. Innallaha, sesungguhnya Allah, cirinya baris fathah, innallaha wa malaikatahu, tahu enggak tihi enggak tuhu, itu litaukid, memperkuat kalimat sesungguhnya. Kalau udah ada hadis begitu atau ada ayat sesungguhnya, udah takut kena azab Allah, takut jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi yang bersabda, innaman, sesungguhnya seseorang, jalasa, dia telah duduk, wastama'a, dan dia dengerin. Istama'a itu dia nerima, dengerin. Ada sami'a, bahasa Arabnya sami'a, dia denger tapi masuk ke hati kagak, terserah, yang penting dengerin, disebut sami'a. Kayak kita bilangin anak-anak, ini anak-anak disebut sami'a, dia denger, bisa dijalanin, bisa kagak. Tapi kalau istama'a, dia dengerin, dihayatin, dia benar-benar itu menghayati itu dosa itu, lagi sampai joget-joget tuh gitu. Aduh. Sesungguhnya orang duduk dan dia nerima dengerin, merasa nikmat itu dosa, ila koinatin, kepada koinah. Koinun itu perempuan nyanyi, koinatun budak khusus dia nyanyi. Jadi koinun bahasa Arabnya perempuan nyanyi, tapi enggak khusus. Umpama dipanggil suruh nyanyi, itu koinun. Tapi kalau pakai tak marbuto, koinatun, memang khusus biduan nyanyi, disebut koinatun. Ini dia dengerin koinatun, ila koinatin, biduan khusus nyanyi.
nih, karena babnya ini mau nggak mau saya bilangin memang udah akhir zaman banyak gitu-gituan. Subah maka dikocorin majhul, jadi nggak ada aling-aling. Soba ya subuh, soba telah kocor, ya subuh akan dikocorin. Kalau majhul subah nggak ngomong-ngomong, langsung dikucurin. Subah maka dikucurin biuzunaihi di dua kupingnya. Al-unuku timah yang dilebur dari api neraka. Tuh bayangin. Dalam tafsir dikatakan pas dikucurin hancur tuh badannya, dijadiin lagi, kucurin lagi, hancur tuh. Makanya kayak kita yang umur 50 ke sana udah tinggalin, jangan nandak gitu. Udah jangan sampai sayur-sayuran, sayang tuh duit, mendingan kasih anak ya tim, mendingan impakin ke masjid, mendingan kasih orang kelaparan, kasih makan orang lapar, lebih baik daripada bangun 1000 masjid. Kasih orang makan orang lapar, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih baik bangun 1000 masjid. Sayang yang digoyang-goyang, yang ya sayang itu. Apa itu unuk? Wa warisasul mudzabi, timah yang dikocorkan. Timah yang dikocorkan dari api neraka. Ya, kalau banyak duit ngadain hajatan udah tinggalin, kasihan. Kasihan apanya? Anaknya. Keterangan dalam fikih itu pas dia walimah suami istri, hajatannya pakai gitu, punya anak, maka anaknya ada watak ke situ, kasihan anaknya. Itu diantaranya tuh. Wa minal munkari, dan dari sebagian munkar lagi, farshul hariri, yaitu di dalam walimah itu ada farshul hariri, ada kayak sutra, tenda-tenda sutra di walimahnya. Wasuril hewayanati, dan ada gambar-gambar hewan. Alal jidroni, di tembok-tembok. Wasukufi, dan atap. Wasiyabil hariril malbusati, dan pakaiannya pakai sutra. Nah ini pas hajatannya itu pakai sutra, dilarang. Nah ini kalau ada itu mending kita nggak usah hadir. Kama sebagaimana yusna'ahu dikerjakan itu mukhonisatur rijali, yaitu pada zaman dulu seorang laki-laki bencong. Jadi kerjaan bencong-bencong laki-laki itu pas hajatan dulu pakai sutra. Min abna'i dunia, dari anak-anak dunia. Dan ini mal'ununa ala lisanin nubuwati, dilaknat mereka itu atas sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sabdanya la'anallahul mutasyabihat rijali wa nisa'i wa aksi. Allah melaknat perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan, dilaknat. Min tasyabihimu bin nisa'i, yaitu nyerupai perempuan. Wa manita koda haluhu ba'da tahribihi bitahrimi fahuwa kafirun. Nah ini keras banget ini. Siapa orang mengitikadkan tingkah-tingkah seperti perempuan kayak laki ke perempuan, dan dia tahu itu hukumnya haram, tiba-tiba dia bolehin, maka orang seperti itu fahuwa kafirun, bisa menjadi kafir. Tuh bayang. Kenapa? Karena itu melawan takdir muqaddar, takdir yang udah takdir. Laki ya laki, jangan kayak perempuan, perempuan ya perempuan, jangan kayak laki-laki. Gitu keterangannya. Li'annahu taqoda halla ma ja'a syar'u bitarimi fa istatabu. Li'annahu, kalau seseorang itu itaqoda, mengitikadkan, halla menghalalkan. Wah halal itu pakai sutra, halal itu pakai emas laki-laki,
Halal itu perempuan kayak laki-laki, atau sebaliknya dia halalin. Maja asyar'u bitahrimi, yang mana syariat udah mengharamkan, payustatabu, dia segera bertobat, disuruh gara-gara bertobat. Wa illa, nah ini berat benar syariat fikih Imam Syafi'i. Wa illa, kalau dia nggak bertobat, duribat unukuhu, bisa menyebabkan kisos, yaitu dipenggal kepalanya. Tuh syariat takdir muqaddar, laki-laki ke perempuan, perempuan kayak laki-laki. Oleh karena itu, wajibu, dan hukumnya wajib, alaman hadara inkaruhu, dia hadir tahu di situ ada keingkaran, alal labisi, diantaranya ada orang pakai sutra, wala yaskutu anhul inkaru, dan dia tidak gugur, tidak ingkar. Nah, diantara yang tidak ingkar di sini dikatakan nih, bihuduri fuqaha usui, bihuduri fuqaha isui, yaitu dengan hadir ahli fikih tapi yang su. Nah, ini kata Imam Ghazali, la yudrikul am li annahu yudrikul alim isu. Orang yang awam, orang yang tidak tahu apa-apa, dia bisa berubah dalam meninggalkan maksiat kecuali ada ulama fikih yang bolehin. Nah, ini jadi dia ngikut-ngikut. La yudrikul seorang orang yang nggak tahu bisa berubah, dan tidak bisa berubah ila yudrikul fuqahal su, dengan sebab ada ahli fikih yang su. Umpama ini ada orang nggak tahu apa-apa, dia pakai sutra, kata ahli fikih yang benar, nggak boleh laki-laki pakai sutra. Datang ahli fikih yang su, boleh. Nah, ini jadi penyebab menjadikan orang-orang yang nggak tahu jadi kuat dalil, padahal nggak boleh, karena landasan ahli fikih yang tidak tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dengan ketat, ada waktu bila dalilin bahwa dakwatul kizbah, berdakwah nggak pakai dalil. Ini dakwah nggak pakai dalil, cuman ngomong boleh, silakan, nggak apa-apa, ustadznya ngomong gitu, tapi dalilnya nggak dibilangin. Kata Imam Syafi'i, bahwa dakwatul kizbah, dia sama aja tuh bohong, harus pakai dalil. Mana dalilnya? Harus begitu, karena itu syariat. Jadi kita orang-orang yang kita awam, kita nggak boleh langsung ada ustadz ahli fikih ngomong boleh tapi nggak pakai dalil, jangan telan mentah-mentah. Kalau ada dalilnya, nah ini dalilnya, baru kita ikuti begitu. Nah, itu keterangannya. Fa'innahum, karena kalau sampai ada ahli fikih yang membolehkannya, fa'innahum mufsiduna li syariati, menyebabkan syariat rusak. Kalau ada ahli fikih yang membolehkan, ahli fikih wala bi fuqara'i rijsi, dan tidak boleh juga kita mengikuti 25 itu fuqara yang kotor. Nah, fuqara yang kotor ini tafsirin sama Imam Ghazali, ahli sufi yang salah. Cirinya apa yang salah? Fa innahum jahallatu atba'i kullu naikin. Ciri sufi yang enggak benar, dia itu dengan kebodohannya mengikuti yang rame. Dia dengan kebodohannya mengikuti orang-orang yang kelihatan derajatnya tinggi tapi bukan syariat. Nah, ini cirinya. Seperti zaman partai sini, wah lagi zaman Golkar umpama itu, Bandogol dicakar umpama gitu, ikut pokoknya duit. Nah, itu nggak boleh gitu. Nih laisal pulul mampu, sementing duit, jangan. Udah itu ulama besar yang anak buah ngikutin, nah ini nggak boleh, bahaya ini, nggak boleh, hancur Islam. Kalau ada pemimpin nggak istiqomah, jejak pancak sama syariat, kesini ikut, ke sono ikut, ke belakang ikut, kemana-mana ikut, diajak jamaah, lah nggak boleh. Jadi rusak ntar umat, jadi rusak. Makanya yang paling penting itu istiqomah, kata Imam Syafi'i,
As-siyasatul ibadati laisa bil firqah, kata Imam Syafi'i. Bersiasatlah dalam ibadah tanpa berpolitik. Ini yang paling bagus. Bersiasatlah dalam ibadah tanpa berpolitik. Lurus saja. Ada Maulid Nabi, adain. Udah. Ada Muharraman, adain. Ada Rajaban, adain. Udah begitu-begitu aja. Jangan ikut-ikutan sama yang begitu-begitu. Bahaya, kasihan umat. Ya, segitu aja. Mungkin bagi yang kurang paham, silakan bertanya. Musik? Kalau dia pakai kaset atau CD, nah, ya, ya. Pertanyaannya bagaimana kalau musik itu di TV, pakai di HP dan macam-macam. Musik pada dasarnya boleh. Asyiru la hikmatun, boleh. Tetapi wahwa asbabun, ada sebab-sebabnya. Satu, dalam walimatul arus, walimatul pernikahan itu musik boleh, tapi bukan perempuan. Musiknya musik yang standarnya standar syar'i. Standar syar'i. Bukan sekian lama, lah bukan. Yang islami. Satu, bukan perempuan. Sekali lagi garis miring, bukan perempuan, walaupun itu islami, tapi perempuan nggak boleh. Ini keterangannya, walaupun tapi nggak boleh, tetap haruslah laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Wa yukrahul imamu wa ma'mumur rijal. Dalam kitab Uqudul Jan dikatakan makruh perempuan mimpin, jamaahnya laki-laki. Hukumnya makruh. Yang mimpin perempuan, jamaahnya laki-laki. Coba bayangin perempuan pimpin doa, Allahumma gfirli, yang aminin laki-laki, amin. Makruh. Yang mimpin perempuan, yang aminin laki-laki, makruh. Begitu keterangannya. Makanya dalam sholat berjamaah tetap, walaupun perempuan sama perempuan, maka dia imamnya nggak boleh kayak laki ke depan. Dia mirip sama jamaah dikit nongolnya. Tuh begitu. Ya, segitu aja ya, cukup. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.